Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan cara membaca output SPSS, hasil SPSS atau kesimpulan dari hasil analisis kelompok kami, yaitu kelompok 5. Baik, pertama saya akan menjelaskan cara membaca output hasil SPSS, yaitu hasil uji normalitas. Langkah-langkah dalam menganalisanya, yang pertama kita membuat rekaman data ke dalam 3 kolom, yaitu kolom pertama ada tentang kognitif, yang kedua kolom kedua tentang motivasi belajar, dan kolom ketiga tentang prestasi belajar. Kemudian langkah berikutnya memberikan keterangan data tersebut dengan menggunakan variabel view. Jadi langkah berikutnya kita memberikan keterangan data tersebut dengan menggunakan variabel view, yaitu baris pertama yaitu X1, kemudian labelnya diberikan keterangan kognitif. Baris keduanya diberikan keterangan X2 dan label baris keduanya diberikan keterangan motivasi belajar. Kemudian baris ketiganya diberikan keterangan Y dan label baris ketiganya diberikan prestasi belajar. Kemudian langkah selanjutnya, langkah ketiga, simpan data tersebut dengan menggunakan nama latihan uji normalitas sehingga akan tampak seperti gambar berikut. Bisa kita lihat. Dan bisa kita lihat di sini baris pertama yaitu diberikan keterangan X1, baris kedua diberikan keterangan X2, dan baris ketiga diberikan keterangan Y. Kemudian kita lihat di sini labelnya. Baris pertama diberikan keterangan kognitif, baris kedua diberikan label keterangan motivasi belajar, dan baris ketiga diberikan label prestasi belajar. Selanjutnya melakukan analisis dengan menggunakan menu analis, kemudian non-parametric test, dan satu sampel KS, yaitu kita cari di sini menu analis, terus sampai dengan di bawah di sini ada yang namanya non-parametric test. Kemudian berpindah ke legacy dialogs. Nah, di sini klik ini, kemudian akan muncul satu sampel KS. Bisa kita lihat. Satu sampel KS. Jadi setelah kita mengklik legacy dialogs ini, akan muncul menu berikutnya, yaitu kita pilih satu sampel KS. Kemudian jika sudah melakukan langkah keempat tadi, melakukan analisis dengan menggunakan menu analis tadi, maka kita akan dimasukkan semua variabel ke kotak tes variabelis sehingga akan terlihat seperti berikut. Kemudian langkah terakhir dengan mengklik OK, sehingga akan muncul analisis di atas. Jadi dari analisis uji normalitas di atas dapat kita analisis, yaitu hasilnya
uji normalitas terhadap ketiga variabel di atas, bagian yang perlu dilihat untuk keperluan uji normalitas adalah bagian kolom Kolmogorov Smirnov Z dan Asimsik A. Jika dinilai Asimsik A lebih dari atau sama dengan 0,05 maka data distribusi normal. Jika Asimsik kurang dari 0,05 maka distribusi data tersebut tidak normal. Jadi berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh untuk variabel kognitif ZKS sebesar 0,721 dengan Asimsik 0,675. Jadi oleh karena itu nilai Asimsik tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel kognitif berdistribusi normal. Baik, kemudian saya akan menjelaskan cara membaca output hasil SPSS uji homogenitas. Jadi langkah-langkah dalam menganalisisnya, pertama kita membuat rekam data tersebut ke dalam 4 kolom, yaitu kolom pertama data tentang kognitif, dan kolom kedua tentang motivasi belajar, yang ketiga tentang prestasi belajar, dan kolom keempatnya tentang analisis homogenitas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memberikan keterangan data tersebut dengan menggunakan variabel view, yaitu baris pertama diberi name X1 dan labelnya kognitif, label baris pertama kognitif, kemudian values-nya baris pertama yaitu ditandai dengan 1, kemudian labelnya diberi nama kognitif. Kemudian baris kedua name-nya diberikan nama X2 dan labelnya diberikan motivasi belajar, values-nya yaitu 2 dan labelnya motivasi belajar. Kemudian baris ketiganya diberi name Y, kemudian labelnya diberi prestasi belajar dan values-nya diberi 3, kemudian labelnya diberikan lagi dengan nama prestasi belajar. Yang terakhir baris keempat diberikan name-nya diberikan name hasil dan labelnya yaitu analisis homogenitas, kemudian values-nya yaitu 1, 2, dan 3. Baik, kita bisa lihat di sini baris pertamanya X1, baris kedua X2, baris ketiga Y, dan baris ketiga hasil. Kemudian kita lihat labelnya yaitu kognitif baris pertama, baris kedua motivasi belajar, baris ketiga prestasi belajar, dan keempat analisis homogenitas. Kemudian values-nya kita lihat bisa dilihat 1, kemudian labelnya kognitif 2, values-nya 2, labelnya motivasi belajar, dan yang ketiga diberi 3, kemudian labelnya yaitu prestasi belajar, dan yang terakhir values-nya 1, kemudian diberi label kognitif. Langkah selanjutnya yaitu menyimpan data tersebut dengan nama analisis homogenitas sehingga akan tampak seperti gambar di bawah ini. Kemudian cara melakukan analisisnya dengan menggunakan menu analis, kemudian move ke compare means dan move lagi ke one way ANOVA. Bisa kita lihat di sini. Pertama kita pilih menu analis, lalu kita pilih lagi move ke compare means dan akan muncul one way ANOVA, kemudian klik itu.
Setelahnya masukkan semua variabel ke kotak dependent list and vector. Kemudian klik option centang homogeneity of variance test, continue OK, sehingga akan terlihat seperti gambar berikut. Jadi berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas diperoleh untuk nilai signifikasinya kurang dari 0,05 dan dari data kognitifnya yang menghasilkan signifikasi 000, motivasi belajar menghasilkan signifikasi 00, dan prestasi belajar yang menghasilkan signifikasi 000, maka dari data tersebut yang sudah dianalisis bisa disimpulkan bahwa data tersebut tidak homogenitas.